Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartikandun, mahasiswa D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, kelas B dengan NIM 202206001134. Kali ini saya akan berbagi video tentang penjahitan hekting perineum. Selamat menyaksikan. Persiapan alat ada hekting set yang sudah lengkap. Setelah itu ada kain DTT, larutan klorin, lampu sorot atau senter, korentang, handscoon standar 1 pasang, dan juga bal tampon. Nah, beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan: pakai kain bersih di bawah bokong ibu, pecah dokain, pakai 1 sarung tangan pada tangan kanan, isi tabung speed ADS 10 ml dengan larutan lidokain 1% tanpa epinefrin. Yang kelima, lengkapi pemakaian sarung tangan pada kedua tangan. Keenam, gunakan kasa steril untuk membersihkan daerah luka dari bekuan darah atau darah dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Langkah ketujuh, beritahu ibu akan disuntik dan akan terasa perih dan menyengat. Tusuk jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. Aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang terhisap. Bila ada darah, suntik jarum sedikit dan kembali masukkan. Ulangi lagi aspirasi, dan cairan lidokain yang masuk ke dalam pembuluh darah dapat menyebabkan jantung tertutup. Suntikan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka darah perineum. Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina. Lakukan aspirasi, suntikan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik. Lakukan langkah yang tadi atau cara menyuntik pada bagian tepi robekan yang lain. Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi. Lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Jika ada perdarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon ke dalam vagina. Tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum, kemudian kunci pemegang jarum. Pasang benang jahit yaitu Kromik 2.0 pada mata jarum. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Ketika sudah terlihat jelas, lakukan penjahitan kurang lebih 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Setelah itu, ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang yang bebas atau ujung benang tanpa jarum hingga 1 cm. Dan jahit mukosa vagina dengan menggunakan teknik jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen. Di sini ada catatan, bila menggunakan benang plain catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur di belakang lingkaran himen. Nah, setelah itu, tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen, menembus luka robekan bagian perineum. Bila robekan yang terjadi sangat dalam, lepaskan jarum dari benang, ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari rongga bebas atau dead space. Dan jangan lupa gunting sisa benang. Setelah itu, pasang kembali jarum pada benang jahitan jelujur semula. Teruskan jahit jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan. Catatan, bila menggunakan benang plain catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur paling bawah. Saya ulangi lagi, jika robekannya lumayan panjang, teruslah menjahit jelujur hingga ke bagian bawah luka robekan. Ya, seperti ini. Sampai kepada ujungnya. Jadi penting sekali di sini harus ada lampu sorot, karena lampu sorot itu membantu kita dalam melihat ujung luka. Ketika sudah sampai di ujung, kita akan melakukan
jahit jaringan subputis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran himen. Ya, kita jahit jaringan subputis kanan, setelah itu subputis kiri menuju ke arah atas. Seperti ini. Ya. Tusukkan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina. Di belakang lingkaran himen buat simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Ya, seperti ini. Bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa. Masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan rabalah dinding atas rektum. Bila teraba jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Iya. Baik, setelah langkah penjahitan perineum tersebut sudah selesai, kita masih melanjutkan dengan mengedukasi pasien. Untuk yang pertama, kebersihan perineum. Basuhlah perineum dengan menggunakan sabun dan juga air bersih dengan cara menghusap dari bagian depan ke belakang. Yang kedua, beritahu pasien untuk kembali datang kontrol 1 minggu setelah penjahitan perineum guna untuk melihat kembali keadaan luka perineum. Kalau luka perineumnya baik, berarti ibu sudah tidak perlu mengontrol lagi. Tapi jika luka perineumnya kurang membaik, kemungkinan kita akan merujuk. Nah, setelah itu barulah kita melanjutkan pada tahap-tahap berikutnya, pendokumentasian dan yang lainnya. Demikianlah video penjahitan hekting perineum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan salam sehat.